Suara kedengeran jelas belum? Soalnya pernah masalah suaranya. Apakah suaraku udah kedengeran jelas, teman-teman? Jelas. Oke, di aku juga jelas, Esther. Oke deh. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya berarti ya. Oke, jadi sebelum memulai 10 soal UKM PPD ini, terkhususnya soal endokrin ini, aku mau kasih sedikit tips dari aku secara pribadi yang selama ini aku pelajari gitu ya, selama aku mempersiapkan diri untuk mengikuti UKM PPD gitu. Nah, ya yang pasti yang pertama pasti kita harus berdoa dan belajar. Nah, tips selanjutnya yaitu kita latihan soal sebanyak mungkin, pahami dan bukan cuma baca soal doang. Oh, soal ini jawabannya ini, bukan cuma itu doang, tapi pahami juga pembahasannya. Jadi kan pasti aku yakin dan percaya teman-teman di sini semua udah dapatlah pembahasan, dapat soal, dapat pembahasannya juga. Nah, waktu baca jangan cuma baca soalnya doang dengan kunci jawabannya, tapi pembahasannya itu dipahami dengan benar. Jadi ketika keluar soal yang mirip, teman-teman udah mengerti konsepnya. Nah, kemudian yang ketiga, baca soal dari pertanyaan terlebih dahulu, baru baca vinyet. Jadi kenapa kayak gitu? Karena contohnya kayak gini, waktu teman-teman baca vinyet duluan, pasien datang dengan keluhan tidak sadar. Kira-kira kenapa ya gitu kan? Kita udah berpikir, terus oh dia di PF-nya gini, 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 gini. Oh kita udah tahu nih diagnosisnya ini gitu kan. Kita udah pikir, oh diagnosisnya ini nih. Pas pertanyaan ternyata bukan tanya diagnosis, pas pertanyaan ternyata tanyanya misalnya tata laksananya, atau tanyanya edukasinya gitu misalnya, atau tanyanya obatnya gitu misalnya. Jadi teman-teman jadi mikirnya dua kali, karena waktu teman-teman baca vignette yang pertama, oh kayaknya ini apa namanya, oh dari awal waktu teman-teman membaca pertanyaan, oh tata laksana yang tepat. Jadi waktu baca tuh teman-teman udah mikirin diagnosis, langsung mikirin oh ini tata laksananya ke arah mana gitu. Jadi nggak mikirnya tuh 2 kali 3 kali. Jadi menurutku tuh memang dengan membaca pertanyaan tuh lebih lebih enak gitu jadinya untuk ketika membaca vinya tuh mau berpikir ke arah mana gitu. Kemudian yang keempat, baca soal menyeluruh. Kemudian perhatikan kata kuncinya. Kenapa aku tekankan menyeluruh? Karena aku ingat banget pas UKM PPD ku banyak yang terjebak. Pernah ada soal pasien kencing nanah gitu. Terus gara-gara lihat kencing nanah, nah pertanyaannya itu adalah patogen penyebab gitu misalnya. Nah, waktu dibilang karena baca di atas kencing nanah, semua langsung mikirnya itu Neisseria gonorrhoeae. Ternyata kalau dibaca detailnya dia kasih tahu ada ulkusnya, ulkusnya kotor dan ternyata itu hemovirus gitu. Nah, jadi ya bisa kejebak tuh hal-hal kayak gitu. Jadi jangan sampai karena ketemu cuma satu kata kunci langsung percaya diri. Tapi harus diperhatikan menyeluruh soalnya, baru dilihat kata kuncinya secara menyeluruh gitu. Oke, yang selanjutnya perhatikan lokasinya. Jadi apakah ada di puskesmas pas ke satu atau di rumah sakit, karena beda. Jadi contoh kalau ada kasus juga nih contoh, oh pasiennya kompetensi kedua gitu. Jadi misalnya pasien bedah gitu misalnya yang perlu dilakukan tindakan lanjutan dengan bedah gitu. Tapi dia di puskesmas. Nah, ada pilihannya nih dioperasi atau dirujuk. Nah, semua terkecoh langsung pilihnya dioperasi padahal kalau di lokasinya pasiennya datangnya ke puskesmas. Jadi jawaban seharusnya adalah dirujuk. Jadi itu juga perlu diperhatikan teman-teman sebenarnya lokasinya di mana. Dan yang terakhir satu tips dariku, kalau misalnya kurang yakin, teman-teman pakai sistem eliminasi. Jadi, aduh dari A, B, C, D, E nih kayaknya yang paling nggak mungkin A sama E, atau A, C sama E, gitu. Jadi sisa B sama D. Nah, itu boleh. Terus setelah itu baru teman-teman ya struggling aja lah gitu. Oke, kira-kira pilih yang mana kalau udah nggak yakin banget gitu, misalnya. Nah, kurang lebih itu tips yang aku gunakan selama UKM PPD. Dan yang paling penting sebenarnya adalah sebenarnya teman-teman udah belajar banyak. Aku yakin teman-teman udah belajar banyak, udah tahu banyak. Yang paling penting adalah tenang, retain. Jadi waktu teman-teman udah mulai menghadapi soal, kalau nggak tahu jangan panik. Karena makin panik, makin lupa. Jadi harus tetap tenang dan coba ingat kembali. Itu tipsku untuk menghadapi UKM PPD. Jadi semoga teman-teman bisa menerapkannya atau teman-teman mungkin punya cara sendiri juga, silakan gitu ya. Oke.
Kita mungkin langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya, karena baru mulai pertanyaan pertama, aku yang bacain dulu. Nanti setelah ini nanti aku minta teman-teman yang bacain. Kalau misalnya teman-teman udah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, aku bacain untuk yang nomor satunya. Untuk nomor pertamanya, seorang wanita datang ke IGD dalam keadaan tidak sadar. Pada saat dilakukan pemeriksaan, GCS 1121, tekanan darah 100/70, nadi 105 kali per menit, suhu 37,8, RR 28 kali per menit, SpO2 97%, pernapasan kusmaul dan bau nafas keton, bau nafas keton. Pemeriksaan GDS 425. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien ini? Nah, sebenarnya aku salah. Harusnya tadi aku mulai dengan apakah diagnosis yang tepat pada pasien ini, baru baca pinnya. Oke. A, B, C, D, E. Silakan teman-teman. Udah punya pilihan? Oke, nampaknya nomor 1 nih terlalu gampang untuk teman-teman yang udah biasa kali ya. Mungkin aku percaya teman-teman udah biasa. Jadi ini hal yang mudah gitu ya kalau langsung ditanya diagnosisnya. Oke, mungkin kita bahas mulai dari kata kuncinya. Jadi pertama dari pertanyaannya dia tanya, oke, diagnosis yang tepat. Jadi diagnosis yang tepat pada pasien ini apa? Oke, berarti kita mikirnya nggak usah 2, 3 kali, 4 kali gitu ya. Oke, kita lihat dari apa namanya kata kunci yang pertama, pasien ke IGD dalam keadaan, jadi lokasi penting ya teman-teman, dalam keadaan tidak sadar. Oke, tidak sadar nih, kita udah mulai mikirin apa nih kalau tidak sadar, pasien tidak sadar. Ya, banyak sih, dari head to toe tuh banyak banget penyebab tidak sadar. Kalau tidak sadar kan kita mikirinnya pasti intrakranial atau ekstrakranial nih, gitu kan. Terus GCS-nya O4, gitu. Kemudian tekanan darahnya sih masih oke, belum sampai shock ya, belum sampai di bawah 1. Kemudian oh ini dia ada subfebris nih, oh berarti ada tanda-tanda infeksi. Oke, kemudian lihat oh nafasnya cepat gitu. Oke. Kemudian SpO2-nya mulai menurun. Nah, ini kata kunci yang paling penting di sini. Jadi di sini dia ada pernapasan kusmaul, dan bau nafas keton. Nah, ini udah khas banget nih, khas banget. Dan GDS-nya 425. Ini udah nggak usah pakai mikir panjang, begitu ketemu pernapasan kusmaul, bau nafas keton, GDS-nya tinggi, kayaknya udah nggak usah mikir panjang, langsung jawabannya adalah D. Jadi benar teman-teman semua menjawab ketoasidosis diabetikum. Kenapa nggak A? Kenapa nggak diabetes DM tipe 2? Benar sih, kemungkinan besar pasien ini juga DM tipe 2. Bisa juga DM tipe 1. Gitu. Kan KD paling banyak DM tipe 1. Kemudian ini juga nggak dikasih tahu umurnya berapa gitu. Jadi untuk diabetesnya kayaknya sih enggak. Tapi kenapa enggak hiperosmolar hyperglycemic state? Karena pasiennya kan enggak sadar juga, GDS-nya tinggi juga. Nah, tapi di sini yang tadi kata kuncinya ada pernapasan kusmaul dan juga bau nafas keton. Kalau hipoglikemia sih udah jelas enggak ya. Orang jelas-jelas GDS-nya 425. Jadi itu udah cukup clear harusnya ya. Oke, nah kita bahas sedikit tentang ketoasidosis diabetikum. Jadi ketoasidosis diabetikum sendiri dari namanya sendiri aja udah jelas ya. Keto, kemudian ketoasidosis diabetikum. Berarti berasal dari diabetes dulu nih, dari hiperglikemia dulu. Jadi dia ada triasnya. Yang pertama dari hiperglikemianya. Nah, hiperglikemianya kapan kita bilang dia hiperglikemia? Kapan kita bilang dia ketoasidosis diabetikum? Dengan hiperglikemianya itu GDS-nya harus di atas 250. Kemudian kemudian yang kedua dia ada keto, ada ketonnya. Ketonnya adalah hasil dari apa namanya? Hasil dari metabolisme akibat glukosa yang tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi akhirnya dihasilkanlah keton ini. Nah, keton ini bisa ditemukan di mana? Di urin dan serum. Jadi kita bisa bilang sampai di ketoasidosis diabetikum kita tentunya harus kita yakin, oh ini ada ketonnya, ketonnya positif baik di urin maupun di serum. Kemudian yang ketiga dari katanya sendiri asidosis. Jadi yang mungkin kita lakukan yaitu
dari pH-nya. Kita lihat, berarti kita harus lakukan AGD. Jadi pasien kalau nggak sadar, terus kita, kan pasien nggak sadar tuh kalau datang ke IGD tuh pasti GDS tuh selalu dicek, langsung dicek. Nah, begitu kamu lihat GDS-nya udah tinggi, udah 400-an, 300-an, coba cek ketonnya dan cek AGD-nya. Jadi dua itu tuh udah berteman tuh, langsung dicek keton, dicek AGD-nya. Apalagi kalau teman-teman tahu dia punya riwayat diabetes. Nah, itu kemungkinan besar tuh apa namanya ke arah ketoasidosis diabetikum. Asidosis itu dibawa khususnya untuk ketoasidosis diabetikum ini di bawah 7,3. Walaupun normalnya 7,35, tapi paling sering asidosis di ketoasidosis diabetikum ini di pH di bawah 7,30 dengan high anion gap. Jadi itu ada rumusnya, mungkin teman-teman nanti bisa cari rumusnya itu ada untuk gimana menghitung high anion gap, itu dilihat dari kalinya. Nah, ini juga nanti yang akan menilai derajat-derajat daripada ketoasidosis diabetikum. Untuk pemeriksaan fisiknya apa sih yang penting untuk kita tahu gitu ya. Nah, karena hiperglikemia tadi dia akan membuat dehidrasi. Jadi pasiennya bakal ada tanda-tanda dehidrasinya. Jadi perlu tuh dicek tanda-tanda dehidrasi. Kemudian tadi ada karena asidosis berat, jadi pasiennya bernafas cepat dan dalam. Nah, pasiennya bernafas cepat dan dalam bagaimana? Namanya nafas pusmaul. Itu jadi bagian dari respon terhadap apa namanya? Respon terhadap asidosisnya. Jadi karena kebanyakan CO2 di dalam, akhirnya pasien karena HCO3-nya menurun, jadi dia kompensasi dengan mengeluarkan CO2-nya yang asam. Jadi dia nafasnya cepat dan dalam. Kemudian dia ada takikardi jelas, kemudian dia bisa sampai hipotensi dan shock, kemudian bisa flushing dan juga penurunan berat badan. Nah, yang penting juga dari ketoasidosis diabetikum adalah cari sumber pencetus. Nah, ini pencetusnya gimana nih? Pencetusnya dia nggak mungkin tiba-tiba pasien diabetes langsung aja nih langsung aja nggak sadar, tiba-tiba hyperglycemic crisis, kan dia masuk dalam hyperglycemic crisis gitu. Dia pasti ada pencetusnya. Nah, kita coba lihat lebih lanjut tentang pencetusnya. Jadi pencetusnya itu ada apa aja biar lebih gampang teman-teman tahu tentang vitamin D. Pasti udah biasa ya, vitamin D, vitamin C, vitamin D gitu ya. V pertama apa? V vaskular. Jadi pencetusnya yang pertama bisa cerebrovascular disease. Jadi stroke misalnya, cardiovascular disease, CAD misalnya, pasien STEMI misalnya, kemudian emboli paru, kemudian trombosis vena mesenterica. Nah, penyakit-penyakit vaskular ini bisa mencetuskan KAD pada pasien diabetes. Kemudian yang paling sering yaitu infeksi. Ini yang merupakan yang paling sering mencetuskan KAD. Nah, infeksinya apa aja biasanya? Pneumonia, ISK, abses, sepsis, itu juga bisa. Jadi paling sering sih pneumonia. Jadi coba diperhatikan tadi kayak pasien tadi dia ada subfebrisnya, jadi kemungkinan besar dia pencetusnya dari infeksinya. Kemudian selanjutnya ada vitamin D, trauma. Itu bisa trauma juga, bisa misalnya ada karena subdural atau misalnya luka bakar, itu juga bisa mencetuskan KAD karena dia meningkatkan kebutuhan tubuh. Jadi tubuh tuh akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan energi waktu terjadi trauma. Nah, autoimun sih jarang berhubungan dengan KAD ini. Kemudian metabolik, contohnya heat stroke. Kemudian ada iatrogenik, contoh penggunaan obat-obatan seperti diuretik dan juga steroid. Neoplasm juga jarang. Jadi dari situ teman-teman bisa mencari tahu nih, oh dari mana nih pencetus dari KAD ini. Nah, prinsip tata laksana KAD itu sebenarnya gimana? Sebenarnya simpel banget. Kalau teman-teman lihat ini tuh rasanya kok ribet banget gitu untuk tata laksana KAD. Tapi sebenarnya tata laksana KAD itu simpel. Jadi mulai dari hiperglikemia. Jadi kita tahu dia itu hiperglikemia. Oke, hiperglikemia mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadinya hipovolemia dan juga dehidrasi. Karena kebanyakan gula nih di dalam, jadi cairannya juga jadi kurang, akhirnya pasiennya dehidrasi. Jadi yang paling utama yaitu ya kita kasih cairan. Nah, kasih cairannya berapa? Kasih cairannya apa? Biasanya NS, karena namanya hipovolemia dehidrasi, ya kita resusitasi, kita kasih cairan NS 1000 ml dalam 1 jam pertama gitu.
per jam 1 jam pertama. Nah, kemudian setelah itu, oke, kita sudah kasih cairan nih yang paling pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita butuhkan? Orangnya hiperglikemi. Oke, kita kasih insulin. Oke, kita kasih insulin. Tapi yang perlu diperhatikan, insulin itu masukin ke sel bukan cuma glukosa, tapi dia juga masukin kalium. Jadi gimana kalau dia masukin kalium? Nah, kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita pakai kebanyakan insulin, ntar pasiennya hipokalemia. Jadi justru malah ntar jantungnya terganggu. Jadi kita harus perhatikan dulu kaliumnya. Nah, kaliumnya berapa nih? Kalau dia normal, berarti teman-teman harus kasih, kalau dia normal, teman-teman harus kasih tambahan kalium. Jadi waktu masukin insulin, insulinnya juga, kaliumnya juga ikut masuk. Tapi kalau dia lebih dari normal, itu kita kasih, nggak usah kasih apa namanya, kalium. Tapi kalau dia kurang, nggak boleh kasih insulin dulu kalau dia kurang. Kalau dia kurang, tidak boleh kasih insulin dulu. Nah, tidak boleh kita kasih insulin. Kenapa tidak boleh kita kasih insulin? Ntar pasiennya makin hipokalemia gitu. Masalah baru lagi yang kita timbulkan. Nah, setelah kita kelarin si kaliumnya ini, jadi sampai dia sudah normal, kita udah bisa maintenance dulu, baru kita kasih insulinnya. Nanti kita lihat dosisnya di belakang. Kemudian, gimana kita mengatasi asidosisnya? Metabolik asidosis ditangani dengan ya kita kasih bikarbonat. Tapi itu pun ada syaratnya. Kita harus lihat dari nilai pH-nya dulu nih, pH-nya seberapa dulu baru kita kasih si bikarbonatnya. Nah, gini. Jadi ini tadi yang IV fluid ya. Tadi udah. Jadi pertama kita kasih cairan. Kita kasih cairannya NS 1 liter per jam. Kemudian ya itu sih paling sering kalau misalnya kita juga bisa berikan, kita kalau evaluasi dia ternyata methylasi doang ya, kita bisa lihat dari natriumnya. Nah, ini udah lebih advance lagi sih. Cuman kalau KAD tuh prinsipnya kita pegang di NaCl 1 liter per jamnya, karena apalagi pasien ini, contoh pasien ini sudah dapat dalam keadaan tidak sadar. Kemudian kalau yang kedua tadi kita mau kasih, kita perhatikan dulu potasiumnya. Jadi kalau aku urutannya dari IV fluid, kemudian kita perhatikan dulu potasium sebelum kita masukin insulinnya. Potasiumnya kalau di atas 5,2, ya udah kita nggak usah kasih kalium, ya udah kita kasih insulinnya, silakan gitu. Terus kita cek serum kaliumnya per 2 jam. Kita cek per 2 jam. Nah, kalau misalnya dia nilai normal 3,3 sampai 5,2, itu kita kasihnya 20 sampai 30 mQ ya di per liter yang kita kasih gitu. Nah, kemudian kalau dia di bawah 3,3, kita jangan kasih dulu insulinnya. Kita jangan kasih insulin, kita koreksi dulu kaliumnya dengan 20 sampai 30 mQ per jam, sama kayak tadi juga. Itu sampai dia udah mencapai normal di atas 3,3, baru kita kasih insulinnya. Kemudian dari insulin, baru kita masuk ke insulin. Kasih insulin, prinsipnya ini. Aku sih selalu ingat ini, 0,1 unit per kilogram berat badan. Kita kasih bolus aja. Setelah itu baru kita lanjut per kilogram per jam. Setelah itu 0,1 unit per kilogram per jam. Nah, kayak gitu baru kita evaluasi lagi. Gitu. Nah, sebenarnya dokter umum tuh perannya di mana? Kita kan di sini UKM PPD itu untuk dokter umum. Kita perannya ya kita maintain cairannya, resusitasi cairannya, kemudian kita lihat potasiumnya, potasium sama insulinnya kapan kita harus memberikan, itu pun konsultasi ke SPPD. Kemudian baru kita perhatikan bikarbonatnya, kita lihat kalau pH-nya di bawah 6,9 baru kita mulai kasih si bikarbonatnya 400 ml, 100 mmol di dalam 400 ml H2O atau air Aquades. Nah, itu berarti totalnya 500 ml. Nah, itu kita baru kita kasih. Gitu sih prinsipnya kalau di KAD. Nah, oke. Ada yang bertanya, dok saya mau nanya kalau KGD 845 ketonemia itu HONG atau ketoasidosis. Jadi prinsipnya gini, kalau kita lihat tata laksana KAD dan HHS, itu tata laksana itu sama. Bedanya cuma di asidosis. Bedanya mereka cuma di asidosis, karena sebenarnya kalau kita perhatikan tata laksananya, ketonnya bedanya di asidosis dan keton. Tapi keton tidak kita tata laksana sebenarnya. Kita cukup tata laksana IV fluid, bikarbonat, insulin, dan potasium. Bedanya di HHS tidak ada bikarbonatnya karena dia nggak asidosis.
Nah, kalau dia 845 ketonemia, kemudian dia ada asidosisnya, itu ketoasidosis diabetikum. Kalau Hong dia literally cuman hiperglikemik dan hiperosmolar, jadi osmolarnya tinggi. Nah, kalau apakah sementara DKA ini sebenarnya hiperosmolar juga kalau teman-teman gitu. Jadi DKA ini sebenarnya hiperosmolar juga, cuman karena dia ada asidosis dan ketonnya, itu yang membedakan antara HS dan si KAD ini gitu. Jadi berapapun nilai sebenarnya berapapun nilai 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 GDS-nya, nilai GDS-nya itu dia akan tetap pada KAD kalau dia ada keton sama asidosisnya gitu. Nah, ada lagi yang tanya kalau memberi K 20 sampai 30 dalam praktiknya bagaimana ya dok bila memberikan langsung ke pasien? Oke, jadi sebenarnya waktu kita koreksi kita koreksi cairan itu KCl itu jadi sediaan kalium itu ada di ada yang KCl paling sering kita gunakan itu KCl. Dia sediaannya ada 25 MEQ paling sering 25 MEQ. Nah, kita bisa kasih 20 sampai 30 MEQ. Kita masukkan di dalam NS, biasanya dicampur di dalam NS. Kita masukin di dalam NS, kemudian diberikan kecepatannya yaitu dengan kecepatannya 20 sampai 30 MEQ per liter. Jadi nanti dihitung tuh kecepatannya berapa setelah kita masukkan. Jadi kalau kita masukin di situ kan kurang lebih 500 ml tuh, dia ada dalam 500 ml. Dalam 500 ml kita jalankan dalam 1 jam. Kayak gitu. Jadi kita campur KCl dan NS, kemudian kita masukin per jam. Kita bikinnya per jam. Seperti itu biasanya. Kalau di praktek lapangan. Kayak gitu ya. Oke. Itu sedikit tentang KAD. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ke nomor 2, aku boleh minta tolong Mia, boleh tolong membacakan buat kita pertanyaan nomor 2. Apakah Mia ada? Halo Mia. Oke, kalau tidak ada, aku minta tolong. Asmi, boleh Asmi? Halo? Kalau tidak ada juga, aku bertanya kepada, minta tolong Nur F deh, kalau kayak itu. Nur F yang chat terakhir ya. Nur F, kayaknya nggak ada di... Mas, halo? Ada? Silakan. Suaranya nggak kedengeran, Nur. Oh, oke. Kalau gitu kalau gitu masih mempersiapkan yang lain masih mempersiapkan diri. Oh, Nur, gimana? Masih mau berbicara? Maaf, suaranya tidak terdengar. Oke, kalau gitu aku lanjutkan baca aja ya kalau gitu supaya kita tidak membuang-buang waktu. Nanti teman-teman persiapkan diri untuk soal nomor 3 ya kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 2, seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke RS dengan keluhan terdapat benjolan di leher kiri sejak 1 tahun yang lalu. Penurunan berat badan 4 kg, sering merasa berdebar-debar, gemetar, mudah lelah, dan sering berkeringat. Tekanan darah 120/70, nadi 110 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,7. Pada pemeriksaan tiroid, massa ukuran 8x9 cm, kenyal dan tidak nyeri. Pemeriksaan penunjang untuk kasus tersebut adalah, oke, teman-teman bisa menjawab di kolom chat ya. Oke, A. Ada yang bilang A. Oke. Jadi kita lihat kunci jawaban, kita lihat kata kuncinya satu persatu. Jadi dia datang ke RS, dia cewek, 28 tahun, datang ke RS. Nah, keluhannya, oke, kita highlight yang pertama. Keluhannya benjolan di leher kiri sejak 1 tahun yang lalu, berarti sesuatu yang bersifat kronis. Oke, keluhannya nih,
dia jabarkan secara spesifik. Penurunan berat badan, sering merasa berdebar-debar, gemetar, mudah lelah, sering berkeringat. Ini kayaknya khas banget ya. Oke, terus lihat, oh ternyata dia takikardi, kemudian dia nafasnya juga naik. Oke, pemeriksaan tiroidnya ada massa, kenyal, tidak nyeri. Oke, semua ini mengarahkan kemana? Oh jelas ke tiroid, gitu ya. Waktu berpikir, oh ini mah gampang hipertiroid gitu ya. Nah, apa yang pemeriksaan apa yang kita lakukan? Oke, ada yang bilang C, ada yang bilang A. Oke, yang benar yang mana? Jadi ini pasien baru datang, benjolan di leher kiri, kemudian dia gemetar, mudah lelah, sering berkeringat. Nah, pemeriksaan penunjang untuk kasus ini adalah yang benar adalah A, thyroid stimulating hormone atau TSH. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut approach-nya di belakangnya. Apakah anti thyroid peroxidase salah? Sebenarnya tidak salah. Ini kalau kita melakukan pemeriksaan untuk pasien Graves. Jadi kalau kita emang udah curiga bahwa dia ini emang autoimun anti TPO nih gitu misalnya kan. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya ini berarti bergejala namanya tirotoksikosis, pasien yang bergejala akibat banyaknya hormon tiroid. Jadi yang perlu kita lakukan pemeriksaannya terlebih dahulu, pemeriksaan penunjang yang untuk kasus ini yang perlu kita lakukan. Kita approach pertama kali kita melalui TSH dulu. Anti TPO tuh jarang kita lakukan pemeriksaan. Nah, kenapa enggak TRH? TRH sih nggak pernah dilakukan pemeriksaan TRH. Kemudian triodotironin itu T3. T3 lebih spesifik T4 dibanding T3 dan juga dibandingkan TSH dan T3 atau T4 lebih utama TSH. Kemudian kortisol ya itu udah beda jauh ya, udah beda kasus gitu ya. Oke. Nah, untuk kita sedikit bahas tentang hipertiroid. Jadi hipertiroid itu saat di mana hormon tubuh kita kelebihan hormon tiroid dan menimbulkan gejala yang berlebih, karena kelebihan daripada hormon tiroid itu. Kalau hormon tiroid itu kerjanya di mana? Jadi dia kerjanya ya dia meningkatkan metabolic rate kita. Karena dia meningkatkan metabolic rate kita, maka banyak hal yang terjadi di tubuh kita. Kita weight loss, weight loss, kemudian muscle wasting, kemudian ada intolerance to heat. Jadi semua yang berlebihan gitu ya, yang berlebihan dalam tubuh kita sehingga mengakibatkan terjadinya weight loss, muscle wasting, kemudian intolerance to heat, kemudian facial flushing, takikardia, peningkatan blood pressure, edema, jadi kemudian diare, tremor. Jadi sesuatu yang bersifat berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, kebalikannya kalau hipotiroid ya orangnya malah jadi gendut karena metabolik rate-nya menurun. Jadi orangnya jadi malah menggendut, kemudian malah jadi cenderung beradi, gitu. Jadi malah konstipasi, gitu ya. Jadi kita lihat pada pasien ini tadi gejalanya sudah sangat khas ya. Dia ada tremornya, kemudian dia ada penurunan berat badannya, kemudian dia ada intolerance to heat, sering berkeringat, gitu, saya pada pasien ini. Nah, gini, ini yang approach untuk pasien tiroid. Jadi waktu kita ketemu pasien yang gejalanya udah tiroid banget, gitu ya, kayak pasien ini gejalanya udah tiroid banget, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pemeriksaan TSH dan free T4 T3 level. Jadi kita cek TSH dan T4 T3 level. Nah, untuk beda ini gimana? Jadi kita lihat nih, kan kita kalau lihat tuh dari TSH, kemudian baru TSH ini akan mempengaruhi pembentukan T3 dan T4. Jadi harusnya ada negatif feedback nih saat ini berlebihan. Nah, ini yang terjadi. Jadi misalnya orang hipertiroid, jadi T3 T4-nya meningkat, harusnya TSH-nya akan menurun. Jadi negatif feedback ya. Harusnya TSH-nya akan menurun. Jadi pada kasus hipertiroidisme, kita lihat nih dari TSH-nya nih. Kita lihat ada yang TSH kan disekresi oleh pituitary. TSH ini disekresi oleh pituitary. Oke. Nah,
Oleh karena si TSH sekresi oleh pituitary ini, jadi antara dua nih, TSH-nya yang bermasalah atau memang T3 T4-nya yang bermasalah. Lihatnya dari mana? Ya kita cek dulu nih TSH-nya sama T4 T3-nya. Kalau TSH-nya itu meningkat, berarti masalahnya tuh emang di TSH-nya, di pituitary-nya. Jadi yang di bawah tuh yang T3 T4 tuh meningkat, yang T3 T4 ini meningkat karena TSH-nya memang meningkat. Jadi walaupun di sini udah meningkat negatif feedback, dia di atas tetap meningkat. Oleh karena itu, waktu kalau kita lihat TSH meningkat, justru kita itu perlu berhati-hati. Waduh, bahaya nih, karena pasti ada sesuatu di pituitary-nya. Jadi seperti misalnya ada pituitary adenoma yang mensekresi TSH secara berlebihan. Oke, gimana kalau misalnya free T3 T4-nya meningkat, kemudian meningkat atau normal, kemudian TSH-nya low. Oh, oke, ini berarti udah curiga benar-benar ke arah hipertiroid, karena jelas T3 T4-nya meningkat, kemudian dia ada feedback, jadi TSH-nya menurun. Gitu. Nah, itu baru kita lakukan yang iodine uptake. Jadi sebenarnya kalau ada setelah TSH, apa yang perlu kita lakukan? Ya radioaktif iodine uptake. Nah, setelah itu baru kita lihat. Nah, yang kalau pada pasien grave disease yang tadi yang ada anti-TPO-nya gitu-gitu, dia tuh mengakibatkan terjadinya penyerapan yang tinggi pada si radioaktif iodine ini, uptake-nya tuh tinggi gitu. Nah, uptake-nya bedanya kalau sama yang toxic multinodular goiter atau toxic adenoma itu kalau si Graves disease ini dia homogenes. Nah, kalau dia low uptake itu kita curiga ke arah yang lain. Misalnya tiroiditis, contoh tiroiditis, Hashimoto-tiroiditis itu kan sebenarnya dia memang hipotiroid, tapi dia awal-awalnya hipertiroid dulu, setelah itu baru dia hipotiroid. Nah, itu dia low uptake tuh kalau di iodine di radioaktif iodine. Kemudian bisa juga yang ectopic thyroid hormone. Jadi ada tempat di mana yang abnormal mengeluarkan si tiroid ini. Ataupun misalnya dia konsumsi konsumsi tiroid secara berlebihan, eksogenus, jadi dari luar. Jadi mengkonsumsi hormon tiroid secara berlebihan, yang itu juga mengakibatkan terjadinya hipertiroidisme pada pasien. Oke. Nah, ini tata laksana hipertiroid. Jadi obat-obatnya yang paling sering digunakan itu thioamid, kemudian ada beta blocker, itu obat tambahan untuk gejalanya, gejala-gejala simptomatisnya kayak takikardia gitu. Nah, kemudian ada juga yang bahan mengandung iodin. Itu biasanya lebih untuk persiapan untuk periodektomi atau misalnya pada kasus krisis tiroid. Nah, itu juga bukan pengobatan rutin. Jadi yang paling rutin itu PTU sama metimazol. Nah, tapi lebih sering digunakan metimazol. Metimazol dibanding PTU karena memang dia lebih sedikit efek sampingnya. Nah, itu kita harus perhatikan juga dia tuh bisa menghambat TPO, tiroid peroksidase, jadi dia mengurangi produksi daripada si T4 dan T3. Tuh, oke. Oke. Kita lanjutkan ke nomor ketiga. Bolehkah aku meminta Arifia untuk membacakan untuk kita? Iya, boleh dokter. Okay. Izin membacakan, dok. Apakah pemeriksaan laboratorium evaluasi DM yang tidak bisa dilakukan untuk pasien? Seorang laki-laki berusia 55 tahun, pasien DM tipe 2 yang sedang dalam terapi sejak 6 tahun terakhir. Pasien ingin mengevaluasi pengobatannya melalui pemeriksaan laboratorium. Pasien menderita autoimun hemolitik anemia dan telah melakukan transfusi darah terakhir 2 minggu yang lalu. Apakah pemeriksaan laboratorium evaluasi DM yang tidak bisa dilakukan untuk pasien? Oke. Dari Arifia bagaimana kira-kira? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, nggak usah takut salah, kita sama-sama belajar. Kayaknya dok. Oke, semua oke. Thank you Arifia. Nah, oke, di kolom chat juga semua menjawab Oke, ternyata udah pinter-pinter ya semua ya. Jadi ya benar sekali jawabannya adalah HbA1c. Nah, kenapa? Oke,
Dia kan tanyanya yang tidak bisa dilakukan. Makanya kita harus perhatikan dengan lengkap nih bacanya. Jangan sampai kita salah nih memperhatikan ini, gitu ya. Oke. Nah, yang tidak bisa dilakukan. Oke, yang tidak bisa dilakukan. Nah, kata kuncinya di sini adalah dia pasien DM tipe 2, kemudian udah terapi 6 tahun. Nah, dia mau evaluasi aja nih, dia ada autoimun hemolitik anemia. Nah, ini penting nih. Terus yang kedua, yang penting juga adalah dia telah melakukan transfusi darah. Nah, sekarang kita lihat nih pemeriksaan DM itu ada apa aja, evaluasi DM itu ada apa aja. Paling sering dievaluasi HbA1c. Kemudian, oke, kalau tes toleransi glukosa oral, yaitu dia reaksinya ya nggak berhubungan dengan darah. Memang dia ceknya hiperglikemianya nih memang di darah. Tapi maksudnya adalah dia tidak berhubungan dengan sel darah yang ada di dalam sana. Jadi, oke, ini masih oke. GDP ya udah pasiennya puasa nggak ada ngaruh sih. GDS juga nggak ada ngaruh. Kalau si peptide itu lebih ke untuk DM tipe yang autoimun. Oke, atau DM tipe 1 autoimun. Oke. Nah, kenapa HbA1c? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Nah, kalau untuk HbA1c ini, sebelum kita bahas tentang HbA1c, kita bahas DM-nya dulu. Untuk sekarang diagnosis terbaru, jadi diagnosis DM itu bukan kayak dulu lagi. Oh, dia kalau ada gejala klasik, GDP-nya sekian, GDS-nya sekian, kemudian kita harus OGTT, kemudian kita harus begini, begitu. Nah, itu ada banyak dulu tuh alurnya. Tapi sekarang udah dipermudah. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari GDP-nya, dari fasting blood glucose-nya. GDP-nya cukup di atas 126 dengan 2-3 kali pemeriksaan, 2-3 kali pemeriksaan, oke, ini done. Dia langsung DM. Jadi nggak pakai dulu tuh yang nggak pakai grafik. Jadi teman-teman kalau waktu cek dia ini GDP, dia itu sama dengan 126, oke, dia DM. Kemudian yang kedua, kalau dia GD2PP yang diberikan 75 gram glukos, kemudian 2 jam kemudian dicek, dan itu di atas sama dengan 200 mg, dengan 2-3 kali pengecekan, seperti itu, oke, ini DM. Nah, yang menarik di sini adalah GDS. Jadi, kalau selama ini kan paling sering itu di puskesmas atau di rumah sakit itu periksanya GDS. Kalau di GDS-nya di atas sama dengan 200, itu kita bisa diagnosis apabila dia ada simptom hiperglikemia. Dia ada polifagia, ada polidipsi, dan poliuri. Jadi kalau di ada 3 itu, baru kita bisa pakai GDS. Tapi kalau pasiennya nggak ada 3 itu, kita suruh puasa aja. Yuk puasa aja kita cek GDP-nya, mending kita cek GDP-nya. Atau GD2PP, boleh kita cek, kita kasih 75 gram glukos, kayak gitu. Atau kalau misalnya yang kita mau nggak ribet, ya udah HbA1c kalau di atas sama dengan 6,5%, ya udah langsung DM. Jadi nggak susah lagi sekarang nih kalau untuk periksa DM. Nah, klasifikasi DM sendiri dia ada banyak tipenya. Jadi sebenarnya diabetes mellitus itu bukan cuma ya udah yang kita tahu aja DM tipe 2, tapi ada banyak. DM tipe 1 itu yang dia berhubungan dengan autoimun, jadi atau autoimun atau idiopati. Jadi dia itu defisiensi insulinnya absolut. Jadi ya udah pasti orangnya akan kita kasih obat insulin karena dia sel beta pankreasnya yang sudah rusak. Nah, tipe 2 itu dia mulai dari resistensi insulin sampai defisiensi insulin, kemudian sampai defek sekresi sampai resistensi. Jadi itu dia berhubungan dengan pola hidup, dia juga berhubungan dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, kemudian diabetes mellitus gestasional, ini nanti teman-teman pelajari di objek. Dan juga ada tipe-tipe yang lain ternyata. Ada sindroma diabetes monogenik. Ini biasanya berhubungan dengan genetik. Jadi kayak MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young. Jadi orang DM seakan-akan DM tipe 2, tapi pada pasien yang masih muda. Jadi dia baru umur 20-an udah DM. Nah, itu kita curiga ke MODY. Itu. Kemudian bisa juga misalnya pasien pankreatitis, fibrosikistik, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya DM ini. Atau
karena misalnya karena obat-obatan glukokortikoid itu juga bisa mengakibatkan terjadinya hiperglikemia. Jadi itu kita perlu diperhatikan. Nah, gimana dengan HbA1c? Jadi HbA1c itu kita ngukur apa sih? Oke, aku typo di sini. Ini maksudnya hemoglobin ya. Nah, hemoglobin. Kita cek rata-rata jumlah hemoglobin A1c. Rata-rata hemoglobin A1c yang berikatan dengan glukosa selama 3 bulan terakhir. Makanya diceknya tiap 3 bulan. Jadi orang tuh nggak bisa nipu dia tuh ada DM apa enggak kalau kita udah lihat HbA1c, karena itu kayak rata-rata gula yang ada dalam tubuhnya selama 3 bulan terakhir gitu. Nah, ini yang menarik karena dia itu kita ukurnya hemoglobin, which is hemoglobin itu adanya di sel darah merah, maka dia perlu untuk kita istilahnya ada kontraindikasinya, kita perlu perhatikan nih pada pasien-pasien yang punya masalah dengan darah. Jadi misalnya pasiennya perdarahan parah, ya nggak akurat lah, dia perdarahannya keluar semua, jadi nggak mewakili tuh 3 bulan terakhir. Atau gangguan darah kayak tadi pasien ini ada anemia hemolitik atau anemia defisiensi besi atau talasemia, pokoknya ada gangguan darah nggak boleh kita lakukan pemeriksaan HbA1c. Bukan nggak boleh, boleh sih, cuman nggak akurat gitu. Kemudian gagal ginjal, gangguan hati, kadar kolesterol tinggi, iyalah ini hubungannya karena memang dia berhubungan langsung dengan darahnya. Jadi gagal ginjal kan ujung-ujungnya akan berhubungan dengan anemia. Kemudian gangguan hati ujung-ujungnya juga berhubungan dengan metabolisme dari hemoglobin itu sendiri. Nah, kemudian ada transfusi darah. Iyalah itu yang kita cek adalah bukan hemoglobin pasien, jadinya yang kita cek hemoglobin orang gitu. Jadinya bias kalau kita lakukan pemeriksaan HbA1c kalau pada pasien yang baru habis transfusi darah daripada pasien ini. Dan juga kalau yang minuman beralkohol secara berlebihan karena dia dapat berpengaruh terhadap ikatan di hemoglobinnya. Seperti itu. Oke. Itu sedikit itu tentang diabetes. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Aku boleh minta tolong JJ untuk membacakan buat kita. Halo, apakah ada JJ? Kalau JJ tidak ada, bolehkah Felicia Julio? Halo, Felicia Julio. Oh, oke, Miss Felicia sedang bermasalah. Kalau gitu Bella Sarah, boleh Bella Sarah? Seorang wanita 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sering lelah, BB bertambah dan kemerahan pada kedua wajah. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Dari pemeriksaan fisik, tekanan darah 150/80, heart rate 105 kali per menit, RR 20 kali per menit, temnya 37,2, moon phase positif, facies plethoric positif, buffalo hump positif, stria positif. Dari pemeriksaan penunjang, kadar kortisol meningkat. Penegakan diagnosis dilakukan dengan dexamethasone suppression test dosis tinggi. Hasil kortisol menurun. Apakah diagnosis kasus pasien ini? Oke. Menurut Bella apa, Bel? B ya, Cushing syndrome ya, Dok. Oke. Terima kasih Bella buat jawabannya. Oke, nah kita perlu nih bedakan Cushing syndrome dan Cushing disease. Jadi emang gejala pasien ini nih berarti peningkatan apa teman-teman? Ada yang bisa menjawab peningkatan apa ini? Hormon apa yang berpengaruh di sini? Mau jawab di chat juga nggak apa-apa. Hormon kortisol. Oke, ya. Jadi benar sekali. Jadi berhubungan dengan peningkatan hormon kortisol. Nah, peningkatan hormon kortisol bisa mengakibatkan Cushing syndrome, bisa mengakibatkan Cushing disease. Tadi Bella jawabannya Cushing syndrome itu nggak salah juga sih sebenarnya kalau kita belum melihat hasil dari dexamethasone suppression test-nya. Gitu. Nah, gimana kita bedainnya? Maka kita perlu belajar hal ini. Oke. Nah, kita lihat dari kata-kata kuncinya di sini ya. Kita ditanya diagnosis pasien.
pasien sering lelah, BB bertambah, ini udah kayak tiroid lah. Kalau misalnya teman-teman maksudnya kalau tadi tiroid itu jelas banget ya, hormon kortisol kalau tinggi juga jelas banget gejalanya gitu ya. BB bertambah, kemerahan pada dua wajah, jadi ada flushing, kemudian ada HR-nya meningkat, kemudian ada moon phase, facies pletorik. Ini kata-kata kuncinya banget nih, moon phase, facies pletorik, buffalo hump, strie, ini udah kata kuncinya banget nih untuk Cushing syndrome maupun Cushing disease atau hiperkortisol. Jadi kortisolnya meningkat. Jadi apalagi di sini dia bilang pemeriksaan penunjang kadar kortisolnya meningkat. Nah, sekarang gimana cara kita membedakan Cushing disease dan Cushing syndrome? Kita lakukan dexamethasone suppression test. Ada yang dosis tinggi, ada yang dosis rendah. Bedanya di mana? Setelah ini kita bahas bersama. Oke. Nah, jawabannya apa sebenarnya dari sini? Kalau untuk kortisol menurun, itu jawabannya adalah Cushing disease. Oke, jadi nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kenapa bukan grade ya? Jelas lah grade itu hipertiroid, bukan tentang kortisol. Cushing syndrome hampir benar. Sedikit lagi, kalau kita nggak melihat dexamethasone suppression test-nya tadi, boleh kita curi syndrome. Kita DD-in Cushing disease boleh. Adrenal Cushing masih mungkin, tapi kita lihat dari dexamethasone suppression test-nya. Sama Addison disease kebalikannya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu Cushing syndrome? Jadi Cushing syndrome itu kumpulan gejala, namanya sindrom ya. Sindrom itu kumpulan gejala di mana kondisi tubuh terpapar glukokortikoid yang berlebihan. Nah, baik itu dia secara endogen maupun eksogen. Jadi dia ada eksogenus, dia ada endogenus. Nah, eksogenus ya dari mana? Dari minum obat. Misalnya kamu kebanyakan minum steroid, gitu. Nah, itu mengakibatkan Cushing syndrome. Nah, kalau endogenus gimana? Dia bedain jadi dua lagi. Jadi Cushing syndrome tuh payung besarnya. Jadi nggak salah juga sebenarnya kalau kita jawab Cushing syndrome. Tapi kalau bisa lebih spesifik, kita harus lebih spesifik lagi. Karena tadi udah ada dexamethasone suppression test-nya. Nah, endogenusnya kita lihat dari mana? Kita ada dibagi menjadi dua lagi. Yang ACTH dependent sama ACTH independent. Nanti kita belajar tentang HPA aksisnya ya. Nah, ACTH dependent ini dia berhubungan dengan ACTH. Jadi kalau di tiroid ada thyroid stimulating hormone, kalau di kortisol itu dia ada ACTH ini. Nah, berarti dia sesuatu yang berhubungan dengan pituitary, karena pituitary yang memproduksi si ACTH ini. Jadi bisa jadi dia ada pituitary adenoma. Inilah yang namanya Cushing disease. Kemudian ataupun misalnya dia ada sekresi dari ACTH yang ektopik, jadi ada tempat nih, ada misalnya tumor di mana yang menghasilkan ACTH, ataupun yang CRH gitu ya. Kemudian kalau yang independen itu sesuatu yang di luar daripada pituitary-nya, jadi dia nggak peduli ACTH-nya mau tinggi mau rendah, ya gue tetap tinggi aja nih. Nah itu dari mana? Ya dari penghasil kortisolnya. Penghasil kortisolnya siapa? Adrenal. Jadi yang segala sesuatu yang bermasalah dengan adrenal. Jadi adrenal kortikal tumor, adrenal hiperplasia, gitu ya. Nah, itu semua berhubungan dengan Cushing syndrome. Jadi Cushing disease itu hanya sebagian kecil daripada Cushing syndrome, di mana anterior hipofisis atau pituitary adenoma itu dia menghasilkan ACT secara berlebihan. Nah, ini gejalanya tadi udah cukup jelas sih di pasiennya ya. Pokoknya dia ada tanda-tanda dari distribusi lemak, kemudian protein wasting-nya, kemudian gangguan neuropsikiatri gitu. Jadi ada distribusi lemak tuh kayak penumpukan di mana-mana. Facies pletorik, moon phase, buffalo hump, gitu. Kenaikan berat badan, obesitas sentral. Kalau protein wasting ya pasiennya jadi mudah memar. Kemudian ada edema tungkai, purpura, strie. Nah, itu semua bagian dari protein wasting-nya. Nah, kemudian osteoporosis juga. Kemudian gambaran tidak spesifiknya pasien bisa yang seperti hipertensi, diabetes, kemudian dislipid. Jadi itu adalah bagian dari, karena namanya hormon tuh berpengaruh di seluruh tubuh. Nah, gambarannya seperti pada pasien di sebelah kanan ini. Jadi dia ada purpuranya, ada ulcernya, ada muscle wasting-nya, ada osteoporosisnya, gitu ya. Oke. Nah, diagnosisnya gimana? Jadi kita eksklusi dulu nih,
oh dia nggak pakai steroid berkepanjangan. Jadi kita eksklusi dulu itu bahwa dia ini bukan sesuatu yang bersifat eksogen. Kalau dia udah minum eksogen, benar tadi kita langsung jawab bahwa ini Cushing syndrome karena dia Cushing syndrome yang eksogen. Dia minum kortikosteroidnya. Nah, tapi kalau misalnya kita eksklusi dulu nih eksogen, baru kita lihat nih endogen. Kira-kira dia Cushing syndrome. Kita bilang Cushing syndrome kalau 2 dari 3 lab ini hasilnya abnormal. Jadi kita mau cek kortisol tuh kita bisa ketemu di mana aja. Di salivary sama di urinary. Jadi kita lihat dari kedua itu, kita cek 2 kali, kalau misalnya abnormal, maka kita bisa diagnosis 2 dari 3 ya. Dan yang terakhir adalah dexamethasone suppression test. Nah, di sini ada HPA axis. Jadi hipotalamus, pituitary, dan adrenal axis. Kalau tadi tiroid, tadi hipotalamus, pituitary, dan tiroid. Sekarang hipotalamus, pituitary, dan adrenal karena kita berbicara tentang kortisol. Oke. Jadi hipotalamus bakal keluarin CRH. Kemudian CRH ini akan mempengaruhi pituitary untuk menghasilkan ACTH, adrenocorticotropic hormon, dan baru si adrenal ini akan menghasilkan si glukokortikoid ataupun misalnya katekolamin seperti epinefrin, aldosteron, norepinefrin gitu. Nah, kalau kortisolnya kelebihan, jadi misalnya pada kasus ini Cushing syndrome, harusnya dia negatif feedback. Jadi kalau kita cek CRH-nya sama ACTH-nya malah jadi menurun. Jadi kalau di sini meningkat banget nih, di atas harusnya menurun. Tuh. Nah, dexamethasone itu apa sebenarnya? Dexamethasone itu adalah glukokortikoid. Jadi seakan-akan kita kasih nih tubuhnya banyak glukokortikoid, kita kasih yang banyak. Jadi dia akan kasih negatif feedback ke atas untuk turunin ACTH dan CRH-nya. Di sinilah nanti kita akan membedakan antara mana yang Cushing disease, mana yang Cushing syndrome, mana yang adrenal. Nah, gini. Jadi dexamethasone suppression test itu dia ada 2 lagi, dia dibagi menjadi 2. Dia ada yang low dose, kemudian dia ada yang high dose. Nah, kalau misalnya yang low dose ini, low dose itu 4 mg. Dia kasih dalam waktu 2 hari ya, 2 days. Kalau high dose itu 8 gram, sama juga dikasih dalam 2 days. Setelah itu baru dia ukur. Nah, yang low dose ini setelah dikasih 2 hari dia ukur. Jadi gini, 4 mg dia kasih. Jadi harusnya kalau dikasih 4 mg ke tubuh kita, respon normal tubuh kalau kortisolnya, respon normal tubuh tadi HPA aksis kan, HPA. Respon normal tubuh waktu kita kasih yang low dose di sini, harusnya di sini tuh negatif feedback. Nah, kalau di sini negatif feedback, CRH-nya turun, ACTH-nya turun, otomatis kortisolnya turun. Ini tuh normal. Jadi harusnya respon tubuh kita tuh kayak gini. Jadi waktu lu kasih sesuatu yang banyak di bawah, kita tunggu 2 hari, harusnya lo kortisolnya turun. Jadi ini sesuatu yang bersifat normal. Kalau kita kasih si kortisolnya low dose aja udah cukup. Nah, gimana kalau misalnya kita kasih si low dose tapi kortisolnya tetap tinggi. Nah, kemungkinan besar salahnya di mana nih? Salahnya adalah di ininya salahnya adalah di yang penghasil kortisolnya sendiri. Jadi kemungkinan besar ini dia dapat dari luar memang. Jadi memang ada ya, dari luar atau ada yang terus memproduksi dia tanpa kita tahu. Padahal low dose ini harusnya tuh bisa menekan si kortisolnya tadi dengan menurunkan CRH dan ACTH-nya. Tapi kok dia tetap naik ya? Nah, itu adalah kita bilang Cushing syndrome. Nah, kalau kita masih pakai low dose, kita bilang itu Cushing syndrome. Beda kasusnya kalau kita udah pakai high dose. High dose harusnya itu bisa benar-benar turunin si kortisolnya. Jadi pada kasus ini kalau kita udah kasih nih 8 mg. Nah, kita kasih 8 mg ya. Terus kita lihat nih, kita berharap waktu kita kasih si adrenalnya di sini, adrenal, kemudian pituitary, kemudian hipotalamus.
waktu kita kasih high dose di sini, kita punya harapan bahwa oke, kita kasih, kemudian di sini akan negatif feedback, kita benar-benar kasih yang tinggi. Jadi CRH-nya turun. Nah, contoh ada sesuatu masalah di pituitary adenoma ini. Jadi dia produksi terus si ACTH-nya. Tapi karena kita kasih dari bawah, kita kasih, dia masih nurut nih, ACTH ini masih nurut. Si kortisolnya masih nurut karena dia bilang oke, turunin yuk gitu misalnya. Turunin yuk udah nih, udah banyak di bawah, yuk turunin yuk. Jadi otaknya di atas, oke gue turunin. Akhirnya sampai di bawah karena dia dependent, jadi dia bilang oke gue turunin. Jadi kalau kita cek di high dose, dia low cortisol. Oke, bentar, gue juga jadi belibet ya ngomongnya. Oke, bentar, gue ngomong ulang ya. Jadi kalau dia high dose dexamethasone, itu harusnya kalau nggak ada masalah apa-apa di adrenalnya, itu dia akan low, dia akan kortisolnya tidak akan terproduksi karena di atasnya udah ketekan semuanya. Jadi di atasnya udah ketekan semuanya. Nah, jadi waktu kita sinyal ke sini, dia nurut, hipotalamusnya nurut, pituitary-nya nurut, jadi akhirnya low. Jadi itu kalau kita cek high dose, jadi tadi dari kita cek low dose, kok dia masih high? Oke, coba kita cek high dose. Oke, pas kita kasih high dose, oh dia nurut. Itu dia nurut, jadi dia turun. Itu berarti masalahnya bukan di adrenalnya, masalahnya adalah di pituitary-nya. Jadi makanya namanya pasiensis. Nah, gimana kalau misalnya kita udah kasih high dose tapi dia nggak nurut? Kita udah kasih high dose, yang di pituitary udah nurut, yang di hipotalamus udah nurut, pituitary udah nurut. Kok adrenalnya tetap bawel, dia tetap produksi si kortisolnya gitu. Nah, kalau dia tetap produksi si kortisolnya ini, makanya waktu kita cek, oh high kortisol. Nah, makanya itu kemungkinan besar itu masalahnya adalah di adrenalnya. Kita cek lagi ACTH-nya nih. ACTH-nya gimana? Kalau ACTH-nya rendah, berarti itu pure masalahnya adalah di adrenal. Tapi kalau ACTH-nya tidak tetap tinggi, berarti ada yang produksi ACTH secara ilegal gitu misalnya. Jadi dia ektopi. Kayak gitu kurang lebih. Nah, pusing nggak? Pusing. Memang kalau endokrin itu pusing. Jadi intinya gini, kesimpulannya gini. Jadi kalau dia nurut, itu masalahnya di atas. Either di di hipotalamus atau di pituitary. Tapi yang paling sering bermasalah itu pituitary. Kalau dia nurut, jadi masalahnya di atas. Tapi kalau dia tidak nurut, itu masalahnya di bawah atau di luar. Dia masalahnya di adrenalnya yang kasih terus, produksi terus, atau di luar dari adrenal yang ektopik. Jadi dia memproduksi secara ilegal. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Sampai di sini pusing? Ya, saya juga pusing teman-teman. Kayak gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ya, aku aja deh yang baca nomor 5. Oke, seorang laki-laki berusia 56 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada jempol kaki kanan. Dia tidak sembuh sejak 2 bulan yang lalu. Pasien luka akibat terkena batu, kemudian awalnya kecil tapi lama-kelamaan membesar, basah dan nyeri. Sublokalisnya, nah ini. Bagian medial jempol kaki kanan terlihat ulkus, diameter 5, pus, kemudian ada jaringan di sekitar ulkus yang berwarna hitam. Berarti udah ada nekrosis nih. Kemudian sensorisnya udah tidak ada, jaringan lain dalam batas normal. Klasifikasi Wagner. Derajatnya berapa? Berapa teman-teman? Apakah ada yang tahu? Oke, mungkin pada belum. Oke, D3. Oke, nah kita coba pelajari. Ada yang E4. Oke, kita lihat apakah ini 3 atau 4. Jadi untuk ini merupakan komplikasi dari diabetes mellitus. Nah, kita lihat ya lanjut ya.
Jadi komplikasi diabetes mellitus yang kronis, jadi kita bahas yang kronis. Kalau yang akut tadi ada hipoglikemia, ada krisis hiperglikemik. Kalau yang kronis itu ada kita bagi jadi dua, mikroangiopati dan makroangiopati. Mikroangiopati ada retinopati, nefropati, dan neuropati. Sementara kalau makroangiopati yang vaskular yang mendadak, jadi coronary artery disease, peripheral PAD, dan juga cerebrovascular disease. Nah, sementara ulkus DM ini dia masuk di kedua-duanya. Dia di mikroangiopati maupun makroangiopati. Karena awalnya dia berawal dari neuropati, kemudian lama-kelamaan dia malah jadi ulkus. Kayak gitu. Oke, nah tadi ada klasifikasi Wagner. Jadi klasifikasi Wagner ini dia dari grade 0 sampai grade 5. Jadi kalau grade 0 itu dia nggak ada ulcer sama sekali. Dia diabetic foot, jadi dia baru rasa kebas-kebas, dia cuman baru berasa nggak kebas-kebas di kakinya, belum sampai ada ulkus. Nah, mulailah dari grade 1 baru muncul ulkus, tapi ulkusnya masih yang superficial. Kalau misalnya grade 2 itu udah sampai yang udah deep. Tadi kalau yang cuma superficial jadi masih merah-merah. Kalau grade 2 itu dia udah deep. Dia udah sampai kelihatan ligamen sama muscle. Dia udah kelihatan ligamen sama muscle. Tapi belum sampai ada infeksi, belum sampai abses, belum ada abses gitu. Jadi dia baru cuman sampai di ligamen sama muscle-nya doang. Nah, begitu dia udah ada abses, udah ada selulitis, udah ada osteomyelitis, jadi udah sampai terlibat si tulangnya, itu udah grade 3. Nah, yang menarik adalah grade 4 dan 5 itu ada gangrennya. Jadi cuman bedanya kalau grade 4 itu dia localized gangrennya, jadi cuman di sekitar luka. Tapi kalau yang grade 5 dia udah sampai hampir seluruh kakinya gangrennya. Kayak gitu. Jadi dia derajatnya 0 sampai 5. Kalau tadi itu pasiennya adalah derajat 4. Tadi kalau ada yang jawab grade 3 belum ada gangrennya. Grade 3 belum ada gangrennya, grade 4 sudah ada gangrennya gitu. Jadi ingat dia ada grade 0 sampai 5, grade yang udah mulai ada gangren itu grade 4. Bedanya gangrennya localized di grade 4, kemudian yang 5 itu dia yang luas gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 ya, nomor 6. Kita agak percepat karena ini sudah waktunya sebenarnya udah selesai ya. Oke. Wanita usia 45 tahun keluhannya nyeri pinggang 1 bulan yang lalu, ada anemia hemolitik autoimun, dan yang pentingnya di sini adalah dia mengkonsumsi prednison. Oke, kemudian dari pemeriksaan fisik, oke, habis ini ya baru screenshot soal nomor 5 ya. Oke, prednison dari pemeriksaan fisik dia tekanan darahnya 130. Oke, HRR normal, berat badan 50. Dia tinggi badannya awalnya 156, namun 6 bulan sebelumnya 162. Jadi dia ada penurunan tinggi badan. Kemudian dia ada kifosis. Nah, dia ini adalah efek samping dari konsumsi prednison jangka panjang. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita periksa apa kira-kira teman-teman? Kita periksa apa kira-kira? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Sangat variatif, teman-teman. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, yang benar yang mana? Jadi kita lihat satu-satu. Ada yang jawab D, kayaknya JJ melengkapi ya. Ada yang mau jawab E lagi? Gitu ya. Jadi, nah, yang jawab D, nggak salah, pasiennya kan mengkonsumsi prednison kan jangka panjang gitu ya. Terus dia ada osteoporosisnya. Nah, itu kalau kita mau mendiagnosis dia untuk ke arah Cushing, karena dia Cushing syndrome yang tadi baru saya jelaskan. Dia Cushing syndrome yang eksogen. Tapi harus perhatikan, pasien ini datangnya keluhannya itu adalah nyeri pinggang. Jadi kita perlu perhatikan nyeri pinggangnya gitu ya. Kita perlu melakukan pemeriksaannya spesifik untuk nyeri pinggangnya. Kalau tadi dia datangnya yang bawah hump, moon face, kemudian penumpukan lemak di mana-mana gitu ya, strie dan lain sebagainya. Nah, itu baru kita lakukan dexamethasone suppression test. Tapi
Tapi kalau pasien datangnya keluhan pinggang, kita fokus ke nyeri pinggangnya. Apakah X-ray thoracolumbar? Bisa dilakukan. Tetapi ini bukan standarnya. Jadi ini kalau kita mau lihat di pasien ini sebenarnya dia diagnosisnya adalah osteoporosis. Osteoporosis yang diakibatkan oleh osteoporosis yang diakibatkan oleh konsumsi prednison jangka panjang. Nah, oleh karena itu benar kita juga bisa lakukan X-ray thoracolumbar, tapi kurang tepat. Jadi sebenarnya kita tuh perlu melakukan pemeriksaan yang kita perlu memilih yang paling benar di antara yang benar, gitu ya. Yang paling benar adalah bone mineral density. Kalsium urut juga benar. Kita perlu cek nih dia apa mungkin hipokalsemia karena akhirnya osteoporosisnya hipokalsemia. Fosfor serum juga sebenarnya benar. Jadi sebenarnya di sini semua benar, cuman kita harus memilih yang benar di antara yang paling benar. Karena osteoporosis itu standarnya adalah bone mineral density. Kalau ada pilihan bone mineral density, teman-teman harus memilih dulu. Kecuali tadi nggak ada pilihan bone mineral density, boleh kita pilih X-ray thoracolumbar. Nah, tadi kalau misalnya osteoporosis tadi dia disebabkan oleh glukokortikoid atau prednison tadi. Dia biasanya diterapi kalau udah berkepanjangan 6 sampai 12 bulan. Kemudian biasanya tahun pertama itu orang mulai kehilangan massa sekitar 2 sampai 30%. Nah, steroid ini kerjanya gimana? Dia menurunkan osteoklastogenesis, meningkatkan. Jadi osteoklas kan dia mengkerok-kerok tulang. Jadi dia kerok-kerok tulang. Nah, justru dia menghambat osteoblast yang membentuk tulang. Dia menghambat penyerapan kalsium dan kadar estradiol dan testosteron yang juga berpengaruh terhadap metabolisme tulang, dia juga berpengaruh. Jadi dia di sini berpengaruh banget nih si prednison ini, makanya hati-hati untuk mengkonsumsi prednison jangka panjang. Anamnesisnya ya jelas dia penggunaan steroid. Kemudian pasien bisa kita lihat dari karena menopause itu lebih bahaya lagi. Kalau menopause terus minum steroid jangka panjang itu lebih parah lagi. Kemudian tinggi badan tadi bisa ada perubahan tinggi badan karena psikosis, gaya berjalan, deformitas, simetrisitas sama neurospinal. Pemeriksaannya tadi benar ada CA serum, fosfoserum, kalsium urin, fosfat urin. Nah, ini biokimianya. Tapi kalau misalnya sebenarnya untuk kita standarnya radiologinya juga bisa kita X-ray thoracolumbar. Tapi standarnya untuk osteoporosis kita perlu melakukan bone mineral density. Ini ada indikasinya. Wanita defisiensi estrogen, kemudian yang secara spesifik pasien ini menderita yang memperoleh glukokortikoid jangka panjang. Nah, dia ada kelas-kelasnya lagi, osteopenia, osteoporosis, sampai osteoporosis berat. Jadi jawabannya pada pasien ini adalah bone mineral density. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Oh, tadi ada yang mau screenshot nomor 5. Cepat. Oke. Silakan di screenshot yang nomor 5. Tadi siapa yang mau screenshot? Oke. Udah ya. Sorry. Oke. Nah, kemudian untuk nomor 7. Nah, ini wanita datang dalam pemeriksaan kesehatan rutin, 45 tahun ya. PF-nya, tekanan darahnya, TTP-nya normal, kemudian hasil laboratoriumnya, oke, AB 12,1, leukosit. Nah, teman-teman jangan takut waktu lihat hasil-hasil lab ini. Nanti kalau di UKMPPD ada nilai normal yang diberikan. UR 25, CR 0,7, GDP 90, total kolesterol total 180, asam urat 5, TSA 0,03, FT4 1,2 dan FT3 280. Aku kasih bocoran di sini TSH-nya rendah, FT4 dan FT3-nya normal. Nah, kalau dari sini diagnosisnya apa, teman-teman? Dia tidak ada gejala apapun, TSH 0,03, jadi TSH-nya rendah, FT4, FT3-nya FT3-nya normal. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab
Ada yang jawab E, ada yang jawab B ya. Oke. Nah, yang benar di sini adalah hipertiroid subklinis. Nah, kenapa tuh orang FT4, FT3-nya normal, Dok? TSH-nya yang rendah. FT3, FT4-nya normal, kok kita bilang hipertiroid? Nah, itu coba kita lihat lebih lanjut. Kenapa seperti itu? Jadi, tadi kita udah sempat bahas tentang hipertiroid, sekarang kita lebih spesifik lagi. Hipertiroid subklinis. Jadi itu terjadi pada saat T4 dan T3 normal, tapi TSH-nya rendah, di bawah 0,5. Itulah yang kita sebut dengan hipertiroid subklinis. Biasanya bisa karena orang konsumsi hormon tiroid berlebihan, adenoma, goiter, Graves' disease bisa. Gejalanya biasanya nggak spesifik dan bisa berlanjut menjadi hipertiroid. Nah, ini approach-nya. Ini nilai normalnya sebelah kiri. Cara approach-nya gini. Jadi pasien waktu ada gejala hipertiroid, ada tirotoksikosis, jadi dia misalnya ada gejala yang penurunan berat badan, kemudian suka keringat, tremor. Nah, gejala-gejala itu jika muncul, kita tadi cek TSH-nya dan juga F3, F4. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas tuh. Jadi dari hipotalamus ke pituitari, kemudian ke tiroid. Nah, di sini kan hipotalamus kasihnya TRH, kemudian pituitari kasihnya TSH, kemudian TSH, kemudian tiroid kasihnya T3 sama T4. Nah, waktu T3 dan T4 meningkat, maka dia akan feedback. Jadi otomatis TSH-nya menurun. Nah, TSH-nya akan menurun. Jadi kalau hipertiroid itu harusnya yang TSH-nya low. Kalau hipertiroid itu harusnya TSH-nya low. Hipertiroid yang biasa aja, yang normal, hipertiroid yang normal bukan. Hipertiroid yang Graves' disease gitu, dia itu yang TSH-nya low, T4-nya tinggi, jelas. Nah, tapi ada kasus di mana cuma TSH-nya aja nih yang low. Kok dia low? Tapi T4, T3-nya normal. Nah, di situ kita baru bisa bilang dia subclinical hyperthyroidism. Jadi bisa jadi karena memang dia tinggi awalnya nih, terus dia kasih feedback, TSH-nya turun, T3, T4-nya jadi normal. Jadi dia kayak kompensasi di tubuhnya yang mengakibatkan dia T3, T4-nya normal, padahal TSH-nya low. Gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan di sini dibilang subclinical hyperthyroidism. Seperti itu. Nah, oke. Jadi makanya pada pasien ini kita bilangnya hipertiroid subklinis. Oke. Dok, kalau TSH apa tuh pertanyaannya? Dok, kalau TSH normal T3 T4 meningkat apa, Dok? Nah, kalau kita kembali ya lihat ya grafiknya di sini. Kalau TSH normal T3 tadi pertanyaannya gimana? Kalau TSH normal tapi T3 T4-nya yang meningkat. Nah, itu lihat ada di kasus ini. Jadi, kalau TSH-nya normal tapi T4-nya meningkat, itu kita curiga berarti ada kesalahan di di pituitary-nya. Jadi contoh ya, kita misalnya gini. Jadi orang di sini hipotalamus, kemudian pituitary, kemudian tiroid. Nah, di sini dia tiroidnya sebenarnya normal-normal aja. Bukan normal, tinggi. Di sini tiroidnya tinggi gitu. Tinggi. Oke, tinggi. Terus dia kasih feedback nih ke sini. Turunin yuk gitu ya. Turunin yuk. Nah, harusnya kan di sini kalau kita ketemu, kalau dia tinggi di sini, harusnya di sini dua-duanya turun kan harusnya. Nah, tapi kalau misalnya pituitary-nya TSH-nya tidak turun, harusnya kan TSH-nya turun ya, harusnya TSH-nya turun. Tapi kalau TSH-nya tidak turun, berarti ada yang terus memproduksi si TSH ini, sehingga si tiroidnya juga tetap terproduksi terus, si tiroid hormonnya tetap terproduksi terus karena si TSH ini ternyata ada terus. Jadi kita kalau lihat, loh kok T4 T3-nya tinggi? Harusnya kalau di atas nggak terjadi apa-apa, kalau di atas nggak ada error, kita cek TSH-nya, TSH-nya itu turun, harusnya TSH-nya itu turun. Tapi kok
kita cek TSA-nya, kok TSA-nya normal atau malah naik. Nah, itu berarti yang error di sini, yang error di pituitary, Jadi kita curiga nih, oh kemungkinan besar ada masalah nih dengan si pituitary adenomanya. Dengan pituitary-nya. Jadi kemungkinan besar ada pituitary adenoma yang terus tersekresi TSA, padahal kita udah nonton dia biar dia rendah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita curiga kalau kita lihat kayak gitu, kayak kasusnya kayak gitu, kita curiga itu si TSA yang secreting adenoma. Oke, next ya. Seorang wanita 70 tahun, kalau ada pertanyaan lanjut atau kurang mengerti, tanya lagi aja ya. 70 tahun dibawa ke IGD karena mengeluh pusing sejak 6 jam, kemudian tiba-tiba tidak sadarkan diri. Pasien pucat, takikardi, kemudian ekstremitas dingin. Diketahui pasien ada riwayat DM tipe 2, konsumsi glimepirid 1x4, metformin 3x500. Nah, ini kita kasih apa nih? Oke, semua jawab C. Oke, mantap sekali. Berarti hipoglikemia, ada yang jawab D. Oke, ada yang jawab D. Oke, nah, berarti hipoglikemia harusnya sebagian besar dari teman-teman dextrose penurunan kesadaran. Betul sekali. Oke. Jadi, pasien ini penurunan kesadaran, tidak sadar ya. Itu penting. Jadi waktu ketemu pasien hipoglikemi, dia penting untuk tidak sadar, kita lihat sadar atau enggak. Nah, jadi pasien tidak sadar. Jadi kalau misalnya kita kasih dari oral, kita eksekusi, ya pasti enggak. Nah, yang perlu kita berikan yaitu jika pasiennya kita kasih dextrose, tapi yang mana nih? Yang mana? Nah, sebentar kita pelajari prinsipnya. Di sini yang benar adalah C. Kita kasih yang dextrose 10% 150 ml. Kenapa bukan D? Kenapa bukan E? D dan E sebenarnya ada, tapi agak salah sedikit di penempatannya. Oke, penempatan ataupun dosisnya. Nah, gimana nih salahnya? Kita pelajari dulu ya. Jadi hipoglikemi ini, jadi penurunan konsentrasi glukosa serum dengan atau tanpa gejala, baik dia ada gejala maupun enggak, itu kita bisa bilang dia hipoglikemi. Kalau Perkeni bilangnya GDS di bawah 70, kalau PPK bilangnya GDS di bawah 60, atau GDS di bawah 80 dengan gejala klinis, terserah yang mana aja. Yang penting intinya kalau lihat pasien udah punya gejala atau udah cek gula darahnya rendah, ya kita kasih minum. Jadi paling sering yaitu sulfonylurea atau insulin, kedua ini. Jadi sulfonylurea itu yang dimepirid, difenflamid. Nah, dia sulfonylurea itu kerjanya lama, 74 sampai 72 jam baru hilang dari tubuh. Jadi kalau pasien yang konsumsi sulfonylurea itu kita perlu perhatikan, jangan sampai dia kelewatan. Jangan sampai kita kasih sekarang dia gula darahnya naik, besok kemudian tiba-tiba dia hipoglik lagi karena dia kerjanya panjang. Jadi kita harus pantau pasiennya sampai 3 hari kalau pasien hipoglik yang mengkonsumsi sulfonylurea. Nah, kalau hipoglikemia ringan tadi udah kita kasih per oral, kalau berat kita kasih intravena atau kita kasih juga glukagon dan kita resusitasi lainnya. Oke. Nah, kita tata laksana yang ringan. Yang ringan gimana? Ringan kan dia sadar. Kalau misalnya pasiennya sadar, ya udah kita kasih makanan tinggi glukosa, kita kasih susu, buah-buahan, intinya kita kasih glukosa, makanan tinggi glukosa. Nah, kita bisa kasih 15 sampai 20 gram. Jadi pegangannya di sini teman-teman. 15 sampai 20 gram. Intinya 15 sampai 20 gram ini teman-teman mau kasih dia per oral ataupun per IV, kuncinya di 15 sampai 20 gram ini. Jadi itu juga ntar penting tuh dengan dextrosan itu. Jadi intinya kita kasih 15 sampai 20 gram dimanapun caranya. Kamu ada dextrose 10, kamu ada dextrose 20 atau ada dextrose 40, prinsipnya dia harus 15 sampai 20 gram. Nah, ini 2 sampai 3 sendok gula pasir dilarutkan dalam air. Terus kita monitor GDS-nya tiap 15 menit. Kemudian jika masih rendah kita bisa ulangi. Jika sudah di atas 100, kita minta pasiennya makan yang banyak ya gitu. Oke. Kalau misalnya hipoglikemia berat gimana? Pertama, hentikan obat diabetesnya. Oke. Kemudian yang kedua, nah, tadi ada gejala-gejalanya nggak ya? Oh ini kelewat ya tadi ya, sorry ya.
Nah, kalau gejalanya tadi adrenergic sama neuroglycopenia. Aku yakin dan percaya teman-teman udah biasa lah. Teman-teman weakness, tremor, sweating, udah biasa lah. Kalau teman-teman kelaparan kan kadang juga merasakan ini, sakit kepala, confusion, sampai kehilangan kesadaran. Ada yang namanya Whipple's triad, itu dia dia ada gejala kedua ini, neuroglycopenia atau adrenergic dengan adanya hipoglikemia, GDS di bawah 70. Jadi GDS-nya di bawah 70, kemudian setelah kita kasih makanan atau kita kasih gula, pasiennya jadi baikan. Nah, itu Whipple's triad. Nah, kemudian kembali lagi ke hipoglikemia berat. Hipoglikemia berat, kita hentikan obat diabetesnya. Tadi prinsipnya kita kasih 15 sampai 20 gram. Jadi, misalnya gini teman-teman. Kalau teman-teman kasih D10%, kasihnya 150 mili. Kenapa? 1 kali 15 gram, kita kasih 15 gram. Nah, kalau dia 40%, kita kasih 50 mili, 5 kali 4, 20, kita kasih 20 gram. Kalau kita kasih dia 20%, kan ada juga di 20%, kasihnya berapa? Kita cukup kasih 100 mili. 100 mili, 10 kali 2, 20, gitu. Jadi intinya tuh adalah 15 gram, 15 sampai 20 gram. Jadi kita mau kasih D 10%, ya udah kita kasih 150 sampai 200 mili. Kalau kita kasih D 40% cukup 50 mili aja karena itu udah 20 gram. Kalau kita kasih D 20% cukup 100 mili karena itu udah 20 gram. Jadi intinya 15 sampai 20 gram dalam 15 menit atau bolus. Gitu ya. Nah, kemudian kita GDS tiap 15 menit. Terus kita cek lagi, kalau masih rendah kita ulang. Kalau udah di atas 70, barulah di sini yang tadi jawab D10 dengan kecepatan 100 mili per jam. Barulah di sini kita kasih D10 kecepatan 100 mili per jam. Jadi kalau dia udah terkontrol, baru kita kasih. Nah, kalau yang tadi, ada juga pilihan D40, tapi tadi di pilihan D40 itu 100 mili. Seharusnya kebanyakan, harusnya D40-nya cukup 50 mili aja. Jadi dikali aja tuh 4 kali 5, 20. Oke, 10%, 150, 15 mili. 20%, kita cukup kasih 100 mili. Gitu. Jadi milinya jadi intinya gramnya 15 sampai 20 gram. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sedikit lagi ya teman-teman ya, tinggal 2 nomor ya, aku percepat ya. Dok, kalau dextrose 40, kalau dextrose 40 kapan kita berikan? Kapan kita berikan? Tadi kamu ada sediaannya apa? Kamu ada D10, kamu ada D20 atau D40. Kalau sediaanmu ada D40 ya udah kasih D40 50 mili. Kalau sediaanmu ada D20 kasih D20 100 mili. Kalau kamu ada sediaan D10 kita kasih 150 mili. Jadi tergantung sediaan yang kamu ada apa sebenarnya gitu. Semangat ya teman-teman ya. Maafkan lama tapi memang endokrin itu berbelit-belit. Tapi yang belakang-belakang ini udah tinggal dikit aja sih. Udah nggak, pembahasannya nggak panjang lagi harusnya. Gas ya. Oke. Nomor 9. Pasien dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadar 20 menit. Dia ada grave disease, tidak diterapi sejak 3 bulan. Oke, GCS-nya menurun, E3M5V2, kemudian tekanan darahnya tinggi, 158, suhunya tinggi, hiperpireksia, kurus, ada benjolan di leher. Ini jelas ya pasiennya Graves. Nah, tapi dia yang krisis, trade krisis. Jadi jawabannya semua benar sekali. Kayaknya ini udah mudah sekali ya. Sudah pasti C, ya benar, sudah pasti C. Jadi ya siapa tahu ada yang tertipu. Soalnya kadang dulu tertipu Graves disease, Addison disease, Cushing disease. Jadi kan banyak tuh nama istilah-istilahnya. Jadi teman-teman harus tahu mana yang tiroid, mana yang kortisol, mana yang adrenal, mana yang tiroid. Nah, syukurlah di sini berarti teman-teman semua sudah bisa membedakan. Jadi di sini dia krisis tiroid ya. Jangan sampai kita bilang ini krisis adrenal. Karena ada juga loh yang bertukar gitu. Oke, ini sudah pasti. Ini nggak berarti pembahasannya nggak usah panjang-panjang. Intinya dia mengancam nyawa, kemudian dia faktor risikonya ya hipertiroidisme tidak terkontrol, kemudian ada tindakan benda misalnya yang memicu dia untuk. Jadi dia seperti KAD, dia ada pencetusnya. Jadi misalnya tindakan benda, infeksi, trauma,
kemudian hamil, melahirkan, konsumsi iodin yang berlebihan. Jadi orang hipertiroid itu kalau melahirkan kita harus berhati-hati kalau krisis tiroid. Gejalanya ya gejala hipertiroid, tapi versi yang lebih parah lagi, jadi sampai gangguan kesadaran, kolaps kardiovaskular bisa sampai atrial fibrilasi, kemudian takikardianya di atas 140 dan hipertireksi ya. Oke. Nah, ini juga obat-obatannya. Biasanya kalau misalnya pasien ini sebenarnya dia kompetensi emergensi aja kita. Jadi kita tangani emergensinya, kita resusitasi kalau misalnya dia ada tanda-tanda dehidrasi. Kemudian di sini kita pada krisis tiroid kita bisa kasih yang soluble kalium iodid, iodin radioaktif terapi. Dan juga ada PTU, bisa kita berikan bolus 600 mg. Seperti itu kalau misalnya pada kasus krisis tiroid. Jadi intinya sebenarnya gampang sih dikenali krisis tiroid ini. Oke, soal terakhir teman-teman. Oke, soal terakhir ya. Perempuan usia 32 tahun berdebar-debar. Oke, gemetar. Oke. Penurunan berat badan. Oke. Kemudian udah 1 bulan. Keluhan ini, nah ini makanya harus baca soal yang detail ya. Keluhan ini terjadi sejak 1 bulan yang lalu. Pasien kemudian dilakukan operasi untuk terapinya. Jadi dia dioperasi untuk terapinya. Setelah operasi, pasien mengalami keluhan kaku pada badannya. Saat diperiksa ditemukan coftexide. Nah, tanda apa tuh? Terapi awal Pak yang diberikan pada pasien ini. Ayo, silakan memilih di antara A, B, C, D, E. Oke, ada yang pilih D. Ada lagi pilihan lain teman-teman? Ada yang E. Oke, ada lagi pilihan lain? Ini diagnosisnya apa? Ini diagnosisnya apa kira-kira? Oke, E. Banyak yang jawab E nih. Ini kira-kira diagnosisnya apa? Hipokalsemia. Benar, hipokalsemia. Et causa apa? Hipokalsemianya karena apa? Hipokalsemia et causa hipoparatiroid. Kenapa dia hipoparatiroid? Karena dia awalnya gejala tiroid, kemudian dilakukan operasi, kita curiga tiroidektomi, di mana paratiroid yang akut. Nah, ketika kejadian, jadi sebenarnya semua ini adalah terapi dari hipoparatiroid. Namun, kecuali yang E ya, E kalau tidak ada tanda-tanda rehidrasi, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, kita tidak perlu melakukan rehidrasi cairan. Jadi A sampai D itu sebenarnya pilihannya benar. Cuman bedanya adalah yang dalam keadaan akut yang perlu kita berikan adalah kalsium glukonat. Oke, kita akan bahas di belakangnya. Kenapa kalsium glukonat? Jadi hipoparatiroid kan tadi, jadi dia penurunan kadar kalsium, dia dapat mengakibatkan penurunan kadar kalsium dalam darah. Karena apa? Karena dia itu untuk homeostasis kalsium. Jadi lihat di sini, paratiroid hormon itu kerjanya untuk meningkatkan kalsium di dalam darah. Cara meningkatkan kalsium di dalam darahnya gimana? Dia kerok dari tulang, kemudian dia serap dari kidney, kemudian dari intestine juga dia serap. Dia membantu si vitamin D untuk menyerap kalsium. Nah, kalau misalnya dia turun, ya jelas di bone-nya jadi nggak keluarin kalsiumnya, dari kidney juga nggak ningkatin penyerapannya, dari intestine juga penyerapannya terganggu. Jadi akhirnya ya kadar kalsium dalam darah berkurang. Akhirnya waktu dalam darah berkurang ya otomatis hipokalsemia. Nah, faktor risikonya biasanya pada pasien yang post-operasi tiroid. Nah, hipoparatiroid keluarnya namanya kalsium butuh buat otot. Karena ototnya kalsium kurang, akhirnya ototnya kaku. Nah, kaku otot seluruh tubuh, ada coftexide, jadi diketuk di antara sigomatik sini di depan daripada ear kita gitu ya. Kemudian diketuk, kemudian ada refleks daripada otot-otot facialis kita. Nah, itu coftexide. Gambarnya yang di atas ini. Nah, kalau misalnya yang di bawah ini namanya trosilsine. Jadi kita kasih sistolik, tekanan sistolik kita tambah 20, tahan 3 menit. Kemudian pasiennya akan jadi kaku dan membentuk tangan obstetric hand. Jadi gambaran ini tuh namanya obstetric
Nah, itu namanya troseosign. Ini merupakan tanda dari hipokalsemia. Gitu. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya kita bisa ketemu hipokalsemia, hipomagnesemia, dan hiperfosfatemia. Karena di sini metabolisme mereka bertinggi itu oleh PTH. Nah, tata laksananya gimana? Kalau akut pasien lagi kaku-kakunya nih, kalau pasien lagi kaku-kakunya, nggak usah mikir panjang, kita kasih CA glukonas IV, langsung kita berikan. Nah, kalau misalnya pasiennya udah mulai udah nggak ada gejala lagi, udah menjadi sesuatu yang kronis, barulah kita kasih suplemen kalsium dan juga suplemen vitamin D. Suplemen ini diberikan secara oral. Jadi kalau misalnya pasiennya bisa secara oral, nah kita evaluasi. Kalau misalnya dengan suplemen kalsium, vitamin D ini sudah yang adekuat, tapi masih belum perbaikan juga hipokalsemianya, maka baru kita berikan hormon PTH. Jadi hormon PTH itu limit terakhir. Seperti itu. Oke. Itu sekian dari aku untuk penjelasan 10 nomornya. Maafkan bila panjang, lebar, tinggi, dan dalam ya. Nah, sekian dari aku. Oke, ada pertanyaan ya? Oke, thank you Esther. Betul nih, udah panjang lebar, tinggi, dalam ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Langsung kita jawab aja ya Esther. Jadi pertanyaannya dari Nur F. Hormon kortisol kan berfungsi untuk metabolisme. Kenapa terjadi obes sentral dan peningkatan tekanan darah ya dok? Gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, berarti untuk D40% diberikan bolus atau infus ya dok? Apakah perlu diencerkan ke NaCl 0,9%? Begitu, gimana? Silahkan Esther. Oke, thank you Dr. Ellen. Nah, untuk yang pertama ya, hormon kortisol untuk metabolisme, tapi kenapa obses sentral dan peningkatan tekanan darah? Oke. Jadi, kita ingat ya, kalau kortisol itu dia tuh hormon yang bekerjanya tuh ke banyak namanya hormon, jadi bekerja ke seluruh tubuh seperti tiroid ya. Nah, salah satunya dia akan berpengaruh dengan simpatetik juga. Ketika dia berpengaruh dengan simpatetik, otomatis dia akan berhubungan dengan tekanan darah. Nah, kalau simpatetik heart rate kita kalau misalnya meningkat gitu ya, metabolisme kita meningkat, maka ya tekanan darah kita otomatis juga akan meningkat. Kalau misalnya untuk obses sentral itu akibat penumpukan lemak. Jadi si kortisol ini kan dia tuh akan berhubungan juga dengan pembentukan glukosa, kemudian berhubungan dengan lipogenesis. Kalau nanti teman-teman belajar lebih biomolekularnya, dia akan berhubungan dengan lipogenesis juga. Jadi karena dia berhubungan dengan lipogenesis, maka dia akan meningkatkan penumpukan lemak. Makanya itu dia obes sentral, kemudian ada buffalo hump. Nah, kayak gitu-gitu jadi moon face. Jadi dia akan mengakibatkan penumpukan lemak di mana-mana akibat proses metabolisme lipogenesis yang terjadi akibat si kortisol ini. Nah, kemudian kalau misalnya itu ya, jadi obses sentral dan juga peningkatan tekanan darah. Jadi dia berhubungan dengan simpatetik dan juga dia berhubungan dengan penumpukan lemak. Nah, kalau misalnya untuk D40 diberikan bolus atau infus ya, apakah perlu diencerkan ke NaCl 0,9%? Nah, sebenarnya teoritis tidak ada bilang teoritis itu bolus dan tidak bilang diencerkan. Namun di lapangan pada beberapa dokter spesialis penyakit dalam itu mereka ada yang bilang bahwa D40% ini terlalu pekat untuk kita bolus, sehingga perlu untuk diencerkan. Nah, tapi kalau misalnya ada juga beberapa, jadi itu kalau istilahnya masih kontradiktif, tapi evidence base-nya berdasarkan guideline itu tidak ada pengenceran dengan NaCl maupun rate-nya. Kita langsung berikan bolus D40%, tadi 50 mili untuk 20 gram ya. Jadi seperti itu. Jadi D40% langsung dibolus saja, teoritis. Kalau di lapangan itu tergantung dari spesialis penyakit dalamnya, pemahaman-pemahaman yang ada di lapangan. Seperti itu. Oke, mantap. Gimana nih? Udah cukup kejawab nggak, Nur F?
Untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan lagi juga boleh ya, masih bisa. Ini mungkin kita kasih waktu sedikit lagi kalau ada yang mau nanya. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya. Oke, dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita betul-betul tutup. Oke, ini untuk teman-teman yang udah bertahan sampai udah malam gini. Thank you buat partisipasinya hari ini meskipun sampai malam. Semoga effort belajarnya bisa nanti dibalas dengan nilai yang memuaskan, yang sepadan gitu Esther ya. Iya, oke deh. Mungkin teman-teman masih ada nggak nih pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, nanti atau baru kepikir nanti, boleh juga disampaikannya lewat grup WhatsApp gitu kan, ada Esther juga, ada aku, nanti bisa kita bahas bareng-bareng di grup gitu ya. Atau mungkin kalian juga bisa banget join forum kita di Sito Classroom, nanti aku share linknya juga di WhatsApp ya, sama ada feedback form, supaya nanti bisa buat evaluasi kita di kelas-kelas ke depannya gitu ya. Oke, mungkin kalau teman-teman udah nggak ada pertanyaan, mungkin udah panas ya otaknya, udah malam. Thank you banget buat Esther hari ini waktunya dan ilmunya. Sampai ketemu di kelas-kelas kita yang lainnya. Gitu deh. Thank you Ya, semua. oke. Good luck ya semua persiapan UKM PPD-nya. Thank you, Ellen. Thank you. Bye-bye.